Halo teman-teman sekolahku keren, sekolah hebat, generasi hebat. Selamat datang di SMKS Tabalong. Bersama saya Naswa dan saya Mahardika. Nah teman-teman, mari kita mengenal lebih dalam apa aja sih yang ada di SMKS Tabalong ini. Sekolahan kita nggak kalah keren sama sekolahan yang lain. Langsung aja yuk kita masuk. Welcome! SMK Tabalong pertama kali dikenal dengan nama STM Swasta Tanjung, berdiri pada tahun 1967. Pada saat itu, alasan didirikan STM karena kebanyakan karyawan Pertamina adalah berlatar pendidikan SMP sederajat. Oleh sebab para karyawan Pertamina mempunyai keinginan meningkatkan jenjang pendidikannya, maka beberapa orang dari Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum bersepakat mendirikan sekolah paruh waktu. Yang tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan jenjang para karyawan Pertamina yang ingin meneruskan ke sekolahan lanjutan. Selama kepemimpinannya, STM Swasta Tanjung hingga sekarang berganti nama menjadi SMKS Tabalong di bawah Yayasan Pendidikan Nan Saronai. Sekolahan ini memiliki 4 jurusan, yaitu jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan, Teknik Otomotif yang memiliki 2 kompetensi keahlian, yaitu Teknik Kendaraan Ringan Roda 4 dan Teknik Alat Berat, serta jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Untuk fasilitas sekolah kami memiliki 3 ruang laboratorium digital. Biasanya dipergunakan untuk aktivitas pembelajaran informatika dan salah satunya biasa kami pergunakan sebagai ruang untuk rapat internal. Teman-teman sekolahku keren, sekarang kita sudah sampai di salah satu tempat favorit siswa, yaitu perpustakaan. Di perpustakaan ini, siswa bisa membaca berbagai koleksi buku, mulai dari pelajaran, novel, hingga buku referensi untuk menambah wawasan. Suasananya sangat nyaman, cocok banget untuk belajar atau sekedar membaca. Kalau ada siswa yang ingin meminjam buku, caranya mudah. Pertama, siswa mengisi buku kunjungan perpus, kemudian mengambil buku yang akan dipinjam, lalu mengisi kartu peminjaman, menyerahkan ke pustakawan untuk diproses peminjaman bukunya. Praktis juga ya, jadi siswa bisa dengan mudah meminjam dan mengembalikan buku sesuai jadwal yang ditentukan. Perpustakaan seperti ini jelas membantu siswa semakin giat membaca dan memperluas pengetahuan mereka. Nah Najwa, sekarang kita sedang berada di salah satu toilet siswa yang ada di sekolahan SMKS Tabalong. Wah, WC kita nggak kalah bersih sama sekolah yang lain. Iya dong. Nah kira-kira teman-teman sekolahku keren kasih nilai berapa ya buat toilet kami? Teman-teman sekolahku keren, akhirnya kita sampai juga di workshop kami. Ayo langsung aja aku ajak kalian keliling. Oke, gas! Sebelum melakukan praktek, siswa SMKS Tabalong diwajibkan membuat JSA. JSI itu apa ya Najwa?
Job Safety Analysis atau JSA adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan pekerjaan tertentu dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dapat meminimalkan resiko kecelakaan dan cedera. Setelah JSA disetujui pimpinan, kita siap untuk melakukan pekerjaan. Dan sebelum bekerja, kita wajib mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Ketua tim melakukan P5M atau briefing pembicara 5 menit. Hal ini menjadi standar keselamatan kerja agar praktik berjalan aman dan nyaman. Kita keliling lagi yuk di sekitar workshop teknik alat berat. Mereka sedang belajar apa aja ya Najwa? Teman-teman sedang melakukan praktek di unit dump truck Nissan TZ. Praktek apa ya? Mereka sedang melakukan perawatan pada unit Nissan TZ, yaitu remove dan install air cleaner dan melakukan pembersihan. Kenapa dilakukan pembersihan? Agar udara yang masuk ke dalam ruang bakar engine bersih, tidak ada kotoran yang masuk ke dalam, sehingga ruang pembakaran engine bersih, tidak ada kerak yang menempel, dan umur engine lebih awet. Itulah tujuan dari pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. Wah, keren teman-teman. Setelah melakukan perawatan pada unit Nissan TZ, mereka melakukan pengujian dengan cara running engine Nissan TZ. Kita lanjut keliling yuk Najwa. Ayo, ini nama unitnya dozer ya? Iya Najwa, ini unit alat berat, biasa disebut dozer D85, unit terkecil di tambang. Wow, boleh dong tahu unit dozer besar tipe apa ya? Iya Najwa, biasa disebut big bulldozer skala besar, ada tipe dozer D575A3 SD yang paling besar. Tetapi fungsinya sama, yaitu meratakan permukaan tanah untuk membuka lahan dan membuat jalan. Kita lihat Najwa, teman-teman sedang belajar apa aja di SMKS Tabalong pada unit bulldozer. Mereka melakukan perawatan pada servis 1000 jam. 1000 jam itu apa ya? 1000 jam adalah waktu unit beroperasi setiap 1000 jam melakukan servis atau perawatan berkala. Ini mereka melakukan pembongkaran damper menggunakan alat apa ya Najwa? Oh, ini namanya overhead crane. Fungsi overhead crane buat apa ya Najwa? Overhead crane adalah alat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan komponen-komponen dengan beban berat yang tidak bisa diangkat secara manual. Jadi overhead crane itu berperan sangat penting di workshop alat berat karena memudahkan mekanik sedang melakukan pekerjaan. Ayo Najwa, kita lihat bagaimana mereka mengoperasikan overhead crane. Tidak boleh sembarangan mengoperasikan overhead crane ya. Mereka sudah dibekali sama Bapak dan Ibu guru bagaimana cara mengoperasikan overhead crane yang benar dan aman agar tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Wow, memang keren ya.
Kita jalan-jalan lagi yuk ke workshop teknik alat berat. Tempatnya siswa-siswa SMKS Tabalong belajar. Wow, ini apa ya Najwa? Nama alat ini apa ya? Ini forklift berfungsi sebagai alat berat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang, biasanya di dalam gudang atau area penyimpanan. Forklift dapat mengangkat barang berat dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain dengan efisiensi. Mereka lagi ngapain ini Najwa? Teman-teman sedang melakukan pemeriksaan pada sistem hidrolik pada forklift karena hidrolik pada unit ini berperan sangat penting. Kalau hidrolik tidak berfungsi dengan benar, maka forklift tersebut tidak bisa mengangkat barang berat dan tidak bisa memindahkan ke tempat lain. Fork itu apa lagi ya Najwa? Fork atau garpu pada forklift digunakan untuk mengangkat barang berat, baik di palet maupun bentuk lainnya, dari lantai ke posisi yang lebih tinggi. Mundur. Yuk, mundur. Halo teman-teman. Nah, di sini ada Bapak Nispul. Beliau adalah kepala sekolah dari sekolahan kami, yaitu sekolahan SMKS Tabalong. Pak, jelasin ke teman-teman sekolahku keren. Dan kita ini lagi di mana ya, Pak? Nah, sekarang kita berada di ruang simulator alat berat. Nah, ini merupakan alat untuk belajar menjalankan alat berat. Nah, di sini ada 3 simulator, 1 forklift, kemudian 1 wheel loader, dan 1 ekskavator. Nah, ini digunakan sebelum belajar menggunakan alat yang betul-betul real, maka anak-anak belajar dulu menjalankan lewat simulator. Saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Apa aja sih keunikan-keunikan dari mesin pelatihan simulator yang digunakan sebelum kita praktek atau turun ke lapangan? Nah, alat simulator ini dibuat itu sama persis dengan alat aslinya. Bentuk fitur dan sebagainya itu sama persis, sehingga begitu belajar lewat ini, nanti begitu ke tempat belajar di alat yang real, itu sama persis dengan belajar di simulator. Jadi itu mempermudah anak-anak belajar alat berat, menjalankan alat berat. Untuk SMK di Kabupaten Tabalong, hanya kita yang memiliki alat simulator. Berarti cuma satu-satunya? Oh iya, jadi sekolah kita satu-satunya yang memiliki alat simulator, alat berat di Kabupaten Tabalong. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 TAP 2. Saya ingin menjelaskan tentang OMM. OMM adalah panduan buku manual untuk perbaikan alat. Teman-teman sekolahku keren, kita sekarang berada di workshop teknik kendaraan ringan. Iya, teman-teman sedang praktek belajar bagaimana cara memeriksa mobil ketika lampu indikator kedip-kedip merah pada panel mobil. Mereka mencari permasalahan dengan cara melakukan scan pada mobil menggunakan laptop yang terhubung ke mobil.
Oke, untuk hari ini kita belajar tentang AC. Kemarin sudah ada. Teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana siswa jurusan TKP mempraktekkan ilmu konstruksi dan properti mereka. Wah, ternyata dibutuhkan ketelitian tinggi ya, supaya hasilnya seimbang. Guru juga selalu memantau pekerjaan siswa. Kalau ada yang salah, langsung dibimbing supaya paham. Tujuh sembilan. 52. Itulah. Siswa-siswi Paskibraka sedang latihan baris berbaris di lapangan dengan penuh semangat. Ada yang berbaris tegap, ada juga instruktur memberi arahan. Paskibraka SMK Tabalong atau lebih dikenal Paskatap merupakan ekstrakurikuler tetap yang rutin terjadwalkan. Kami memiliki 2 tim kebanggaan. Biasanya kami mengikuti perlombaan dari berbagai sekolah dan wilayah hingga tingkat ke provinsi. Di SMK Tabalong, kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi bagian penting dalam membentuk disiplinnya siswa. Salah satunya adalah Paskibra atau Paskib. Latihan Paskibra rutin dilakukan 1 kali dalam seminggu. Melalui latihan ini, kami ditempa untuk lebih disiplin, tangguh, dan kompak dalam tim. Ekstrakurikuler ini dikhususkan untuk menunjang berbagai kegiatan sekolah, mulai dari upacara bendera, peringatan Hari Kemerdekaan, hingga hari besar nasional lainnya. Dengan semangat merah putih, Paskibra SMKS Tabalong siap menjadi garda terdepan dalam setiap kegiatan sekolah. Permainan sepak bola yang dimainkan di lapangan kecil oleh tim yang masing-masing berisi 5 pemain tentunya paling digemari oleh pelajar. Nah, SMKS Tabalong mempunyai program tetap yaitu dalam tim inti futsal. Momen milad SMK Tabalong, kami bekerja sama dengan OSIS untuk tetap mengadakan lomba.
permainan sepak bola yang dimainkan di lapangan kecil oleh dua tim yang masing-masing berisi 5 pemain. Tentunya paling digemari oleh pelajar. Tim inti futsal mempunyai program tetap, yaitu dalam momen milad SMKS Tabalong, kami bekerja sama dengan OSIS untuk tetap mengadakan lomba futsal sebenua 6. Pada akhir semester, program OSIS untuk classmate kami isi dengan liga futsal antar kelas untuk menemukan pemain terbaik perwakilan kelasnya. Siswa SMKS Tabalong dalam beberapa momen selalu siap dalam memberikan penampilan bertema kebudayaan. Salah satu tarian terfavorit adalah tari kecak yang menggambarkan kemenangan, kebaikan, kesetiaan, dan pengorbanan, dan juga menjadi harmoni antara manusia dan alam semesta. Teman-teman sekolahku keren, itulah tuh dari SMKS Tabalong. Nah, apabila teman-teman sekolahku keren ingin mempunyai masa depan yang cerah dan jika lulus sekolah nanti ingin langsung bekerja, maka bergabunglah bersama kami di sekolahan SMKS Tabalong. Sekatap keren, kreatif, inovatif, religius, dan nasionalis. Sekolahku keren, sekolah hebat, generasi hebat. Dadah!